Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Olga Andadari dari kelas pengkajian stok M01. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai model pertumbuhan font Bertalanffy. Jadi untuk yang pertama, di sini sudah ada datanya. Ada data T yang merupakan umur ikan, kemudian ada data LT dan juga LT plus 1. Untuk data LT itu kita misalkan sebagai X dan data LT plus 1 itu sebagai Y. Untuk yang pertama kita lakukan regresi terlebih dahulu. Cara di data, kemudian kita data analis. Setelah itu kita cari yang regression. Yang pertama kita masukkan input Y-nya seperti ini, kita blok. Kemudian untuk yang X-nya kita masukkan data LT. Sampai di batas bulan ke-29. Lalu untuk outputnya kita masukkan, saya letakkan di sini. Lalu kita oke. Maka keluar data regresinya. Nah, setelah keluar data regresinya, di sini bisa kita lihat data intercept dan juga ada X variable. Untuk intercept ini merupakan nilai A. Jadi A di sini kita masukkan sama dengan nilai intercept, sedangkan B-nya kita masukkan sama dengan X variable. Setelah itu kita jadikan dua angka di belakang koma, kita bulatkan. Setelah dibulatkan, kita masuk ke perhitungan. Di sini ada K, rumusnya min ln B, dan ada L infinite, rumusnya A per 1 min B. Untuk K di sini kita masukkan rumusnya min ln B, jadi min ln nilai B-nya ini. Dan untuk nilai L infinite-nya kita masukkan juga sama dengan A dibagi 1 dikurangi B. Oke, sudah ketemu di sini hasil K dan L infinite-nya. Lalu kita bulatkan juga dua angka di belakang koma. Setelah didapatkan nilai K dan juga L infinite, baru kita bisa hitung log min T0-nya. Di sini sudah ada rumusnya. Log min T0 itu min 0,3922 dikurangi min 0,2752 dikali log L infinite dikurangi 1,038 log K. Kita masukkan ke rumusnya, kita hitung sama dengan min 0,3922 dikurangi 0,275 dikali log L infinite, kemudian dikurangi lagi dengan 1,038 dikali log K. Ketemu hasilnya, ada segini hasilnya. Kemudian kita bulatkan dua angka di belakang koma. Setelah itu karena ini masih log, untuk mencari min T0-nya kita bisa gunakan rumus. Karena ini masih log min T0, untuk mencari T0-nya kita bisa gunakan rumus power, kemudian 10 titik koma log min T0 ini tadi yang sudah dicari. Lalu kita enter, ketemu hasilnya, dan kita bulatkan juga dua angka di belakang koma. Karena ini min T0, maka untuk hasil T0 kita jadikan minus. Jadi min T0 sama dengan minus, hasilnya minus 1,58. Karena sudah diketahui semua, maka sudah terjawab untuk pertanyaan yang pertama, yaitu
menentukan nilai K, L infinity dan juga T0. Selanjutnya bisa kita tentukan model persamaan pertumbuhan von Bertalanffy V-nya. Di sini ada LT sama dengan L infinite 1 min E pangkat min K dikali T min T0. Kalau kita masukkan di sini L infinity-nya tadi ada 18,28. Kemudian dikali 1 min E pangkat min K ada 0,12 dikali T min 1,8 atau T plus 1,58. Setelah itu untuk menjawab pertanyaan ketiga, yaitu kesimpulan, kita membuat tren grafiknya dulu. Yang kita masukkan yaitu data T dan juga data LT. Kita masukkan data T dan juga data LT-nya. Kita blok, lalu kita insert scatter. Kemudian kita pilih yang scatter with smooth line ini. Setelah keluar, bisa kita beri label di sini di layout. Kemudian untuk aksis legendnya di sini ada umur ikan dalam satuan bulan, dan juga yang vertikalnya kita beri ini adalah panjang ikan. Selanjutnya dari grafik ini maka bisa kita buat kesimpulan bahwa berdasarkan gambar di samping dapat diketahui bahwa hubungan antara laju pertumbuhan ikan dengan umur akan membentuk kurva sigmoid, yang berarti pertumbuhan ikan tidak sama selama rentang hidupnya. Ikan yang berusia muda pertumbuhannya akan lebih cepat dibandingkan dengan ikan yang berusia tua. Panjang ikan secara teoritis ketika berumur 1-20 bulan pertumbuhannya lebih signifikan dibandingkan panjang ikan pada umur lebih dari 20 bulan yang nantinya akan semakin melambat. Nah, kecepatan pertumbuhan ikan dapat dilihat dari nilai koefisien pertumbuhannya, di mana ikan dengan nilai K yang tinggi akan mencapai panjang asimtot lebih cepat, tetapi umurnya akan semakin pendek. Ikan mencapai asimtot pada usia 30 bulan, dengan penambahan panjang ikan setelah mencapai ukuran maksimal cenderung lambat dan konstan. Ikan harus segera ditangkap ketika hampir mendekati panjang infinitifnya, dikarenakan ikan yang sudah mencapai ukuran maksimal, panjang dan beratnya tidak akan bertambah. Sehingga apabila dibiarkan hidup dan tidak segera dilakukan penangkapan akan mengurangi ketersediaan makanan bagi ikan yang ukuran dan umurnya masih muda, dan bisa menyebabkan kerugian bagi para pelaku budidaya. Baiklah, sekian dari saya, Thalita Olga Andadari. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.